Selamat siang. Pada tempat yang terima kasih banyak atas kehadiran kita, guru dan juga siswa-siswi pada kesempatan ini. Baik, hari ini materi yang saya bawakan pada hari ini terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif. Budaya positif yang perlu kita terapkan di lembaga pendidikan ini, baik oleh guru maupun oleh siswa. Menyebarkan pemahaman ini salah satu tagihan dalam kegiatan saya di calon guru penggerak. Tapi ini berdampak pada kita semua, pada warga sekolah, agar bisa menerapkan budaya positif ini. Konsep inti dari budaya positif ini diantaranya yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru terhadap murid. Yang ketujuh, tentang keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, tentang segitiga restitusi. Ini materi-materi yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, mari kita lihat satu persatu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya melihat segala potensi bakat dari siswa. Merancang pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan potensi dari masing-masing siswa. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Ada 6 nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Dari keenam nilai profil pelajar Pancasila ini tentu ada yang sudah kita lakukan dan ada yang perlu kita tingkatkan. Saya ambil salah satu contoh, misalnya gotong royong. Kita sudah terapkan dalam kebersamaan kita, dalam kegiatan-kegiatan ekstra, kita sama-sama bekerja, baik itu sebagai guru maupun dengan murid. Ada sebagian yang sudah kita lakukan, ada yang masih perlu kita tingkatkan, kita benahi ke depan. Dan ini berlaku untuk semua warga sekolah, bukan hanya untuk murid, bukan hanya untuk guru, tetapi untuk semua warga sekolah. Nah, sekarang kita coba lihat miskonsepsi teori kontrol. Teori kontrol. Tadi sudah disinggung bagaimana fungsi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, fungsi kontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jika kita melakukan kritik terhadap seseorang, itu dirasa bisa mampu menguatkan karakter orang tersebut. Itu miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
bila kita memberikan penguatan terhadap guru terhadap siswa, yang mana bukan melihat dari sisi negatifnya, tetapi ambil dari sisi positif, itu dilihat sebagai hal yang efektif dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang dalam kehidupan kita atau di lingkungan sekolah, kadang kita orang dewasa sedikit memaksa siswa atau murid untuk melakukan sesuatu. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Lalu yang berikut, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya dalam melakukan suatu kegiatan itu karena ada pemberian stimulus baru ada respon. Tetapi kita coba bergeser dari kebiasaan tentang stimulus respon ini ke pendekatan teori kontrol. Bukan tunggu diberi stimulus baru ada respon, tetapi ini berdasarkan pendekatan teori kontrol. Di depan kita bisa melihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Di stimulus respon itu berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan kita itu sama, menganggap bahwa kebutuhan itu sama. Sedangkan di teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol melihat setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikut di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita menginginkan supaya pandangan kita itu diikuti oleh semua orang. Tetapi di teori kontrol tidak demikian. Semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, yang kita buat, pasti memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, tetapi di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena apa? Sebagaimanapun besarnya orang mengontrol kita, tetapi kalau diri sendiri tidak mampu mengontrol diri sendiri, maka itu tidak akan efektif. Sehingga di teori kontrol itu hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Orang lain itu hanya menambah, tapi yang menjadi faktor pendukungnya diri sendiri. Lalu yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Itu masih ada hubungan dengan poin sebelumnya. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya, seseorang berada pada posisi gagal terhadap apa yang mau dituju. Kita coba membujuk supaya dari posisi itu paling tidak dia bisa memperbaiki. Tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan lembaga, kerjasama dan kesepakatan. Kerjasama dan membuat kesepakatan apa yang ingin dicapai dalam komunikasi. Di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ada yang menang dan ada yang kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah. Artinya tidak ada yang dipersalahkan. Itu di teori kontrol. Lalu yang berikut kita lihat tentang disiplin positif. Kata disiplin ini boleh dikatakan kata yang sering kita ucapkan. Bahkan kami guru-guru sering mengatakan, kalian harus disiplin. Nah, seperti apa disiplin itu yang sebenarnya? Ya, dari asal katanya itu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Mengacu pada disiplin diri berarti sebelum kita mengatakan disiplin terhadap orang lain,
Dia bilang tadi mengacu pada disiplin diri. Kemudian memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Setiap perilaku, setiap tindakan mesti kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Melakukan sesuatu itu tujuannya apa? Yang itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kadang kami guru-guru kadang mendisiplinkan siswa itu dengan ancaman, ya, hukuman. Itu hal yang sering terjadi yang dialami oleh, tetapi di sini yang maksud di sini tidak seperti itu. Ya, harus ada kesadaran dalam diri kita, baik guru maupun siswa. Sehingga hukuman itu bisa saja tidak ada, karena kita semua sadar bahwa ini menjadi tanggung jawab saya, ini menjadi kewajiban saya. Jadi kata kuncinya di sini menumbuhkan kesadaran. Mesti sadar betul. Misalnya ada contoh, sudah di sekolah jam 7. Mesti kesadaran dari kita semua bahwa jam 7 itu sudah di sekolah. Tanpa ada rasa takut, mungkin ada pak guru yang cek sebentar atau pukul atau cubit, tanpa ada rasa takut seperti itu. Itu lebih hukuman. Tetapi karena kita sadar bahwa kita sudah sepakat bahwa jam 7 itu sudah ada di sekolah. Itu contoh. Kalau yang berikut sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Ya, disiplin diri tadi menyadar, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Ya. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, mengubah perilaku diri kita itu berdasarkan motivasi dari dalam, bukan kata orang lain. Yang kembali tadi, tujuan kontrol yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu yang berikut tentang tadi sudah disinggung nilai-nilai kebajikan universal. Apa-apa saja nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya ada yang sudah kita lakukan. Ya. Nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya. Disepakati secara bersama. Nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Tidak lagi memilah-milah. Ini dari keluarga miskin, ini dari keluarga kaya. Tidak lagi ada pemilahan seperti itu. Nah, ini contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Misalnya yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka sekarang, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sudah disampaikan tadi. Pendidikan bangsa Indonesia, pendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian di situ ada petunjuk hidup dan keterampilan hidup. Peduli, penalaran, kerjasama, dan seterusnya. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, Indonesian Heritage Foundation, IHF, organisasi. Semua yang dilakukan di dalam ini contoh nilai-nilai universal. Lalu untuk kitanya, dari sekian banyak nilai-nilai universal ini, kira-kira bisa tidak kita terapkan dalam kehidupan. Yang diharapkan, yang berkaitan kurikulum kurikulum Merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasila, 6 nilai. Ini yang akan kita terapkan untuk tahun 2024-2025 karena kita akan menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Jadi ke-6 dimensi atau nilai dari profil pelajar Pancasila ini kita terapkan secara
bersama-sama. Baik, yang berikut kita lihat tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan yang terakhir itu restitusi. Saya kira kata-kata ini bukan kata-kata baru lagi. Mungkin yang baru sendiri yang ini ya, restitusi. Sedangkan motivasi, hukuman ini sering kita lihat. Baik, kita lihat motivasi perilaku manusia itu yang ditulis oleh Danny Dawson. Yang pertama, motivasi perilaku itu motivasi seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku, misalnya kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Satu contoh, saya datang pagi sekolah supaya menghindari hukuman dari kesusilaan misalnya. Atau saya memungut sampah supaya saya tidak diberi hukuman atau supaya diuji. Itu salah satu motivasi perilaku manusia dan itu realita, nyata. Lalu yang kedua, motivasi yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari dua motivasi ini, yang untuk menghindari ketidaknyamanan yang ini, itu motivasi yang berasal dari luar. Itu dari luar. Sedangkan yang ketiga ini, motivasi ini untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi internal. Motivasi dari dalam. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia, duanya yang eksternal, satunya yang internal. Lalu terkait dengan hukuman, sering siswa-siswi mendapat hukuman yang lebih dulu, benar tidak? Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, hukuman itu biasanya tidak terencana. Dia tiba-tiba ketika misalnya seseorang melakukan kesalahan, seorang guru langsung memberikan dia hukuman tanpa direncanakan sebelumnya. Ya? Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dalam pemberian guru, dalam pemberian hukuman kepada murid, murid tidak tahu apa dampak setelah ini. Kemudian rencananya murid juga tidak tahu. Lalu yang ini bersifat satu arah. Yang mengontrol itu hanya guru. Hanya guru. Kemudian hukuman itu ada dua, bisa berupa fisik, bisa berupa psikis atau mempengaruhi di mental kita. Kita lanjutkan. Yang itu konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya terencana. Dan itu sudah tahu, misalnya siswa sudah tahu, kalau saya buat ini, kalau buat pelanggaran ini pasti tahu konsekuensinya apa. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang jelas siswa tidak nyaman. Ketika misalnya terlambat, dia sudah tahu kalau saya terlambat konsekuensinya nanti apa. Dan itu begitu datang dari sana dia di sini, mulai sudah sudah di sini. Membuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, kami guru monitor murid. Itu tidak konsekuensi. Lalu yang berikut restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari tiga bentuk ini, teman-teman dan adik-adik sekalian, yang diharapkan
yang saksi. Itu yang diharapkan, yang mesti kita praktekkan di lembaga pendidikan. Bukan lagi hukuman, bukan lagi konsekuensi, tetapi yang kita harapkan restitusi. Bagaimana teman-teman guru membuat supaya murid bisa memperbaiki kesalahannya berdasarkan kesadaran diri sendiri, atau murid menemukan sendiri solusi dari masalah yang dibuat. Artinya kita guru-guru mengarahkan murid. Jadi kembali lagi dari kesadaran diri. Yang mengontrol diri kita hanya kita sendiri, bukan orang lain. Itu kunci. Sehingga kalau kita pegang pada kesadaran dan kontrol tadi, maka ini restitusi ini bisa jalan. Lalu kita masuk pada keyakinan keras. Sebetulnya ada beberapa istilah, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, di sini lebih menekankan pada keyakinan kelas. Nah, mengapa demikian? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan teman-teman sekalian itu berdampak pada konsekuensi tadi, berdampak pada konsekuensi karena sudah tahu memang. Tetapi di sini kita memilih keyakinan kelas. Sekarang kita lihat. Nah, di sini ada ilustrasi. Mengapa mesti kita takut kalau tidak pakai helm jalan di kota misalnya, kalau ada polisi yang lagi bertugas, kenapa mesti pakai helm? Ya, kita bisa mungkin jawabannya untuk kesehatan, untuk apa? Untuk keselamatan. Ya. Tapi kadang juga kan takut polisi, takut tilang. Ya, bisa jawaban di sini adalah untuk keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa menggunakan masker pada saat COVID kemarin itu? Di sini untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai keselamatan dan kesehatan ini yang disebut sebagai suatu keyakinan. Suatu keyakinan. Artinya keyakinan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu. Bukan hal-hal negatif. Bukan hal-hal negatif. Itu keyakinan. Lebih pada hal-hal yang positif. Itu keyakinan. Kalau teman-teman atau teman-teman ingat dari nilai-nilai kebajikan itu mengacu ke arah sana ya. Itu tentang keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Yang terlepas dari menggunakan suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Bukan sekedar peraturan, tetapi mereka harus paham aturan itu. Mengapa dibuat seperti ini? Tujuannya untuk apa? Apa nilai kebajikan yang mau kita ambil dari peraturan yang dibuat? Misalnya, budget ikut les tepat waktu. Apa nilai kebajikan yang mesti kita ambil dari situ? Mesti itu disampaikan kepada siswa. Mengapa mesti ada keyakinan seperti itu? Disampaikan kepada siswa, alasannya begini. Nilai kebajikan yang mesti kita tanamkan ini. Sehingga siswa atau murid juga bisa paham. Ya, apa tujuan utama dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Ada beberapa langkah. Ya. Pada intinya dalam membentuk keyakinan kelas, kata-katanya bersifat abstrak, dapat diukur, bisa kita amati secara langsung, bersifat abstrak. Lalu pernyataannya berupa pernyataan universal, secara umum, pernyataan umum. Lalu dibuat dalam pernyataan positif,
kalimat-kalimatnya kalimat yang positif, bukan yang memojokkan seseorang, siswa atau guru. Lalu yang berikut kita jangan buat terlalu banyak, tetapi dibuat sedikit agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Artinya keyakinan kelas yang dibuat di SMA Negeri 1 Lancadengo tidak sepenuhnya kita terapkan di sini, sesuai dengan situasi dan kondisi di sini. Lalu yang kedua, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Semua warga kelas itu dilibatkan. Apa yang mau kita yakini? Nah, teman-teman, saya sudah coba membuatnya kemarin di kelas 10 dunia. Di kelas 10 dunia ini keyakinan kelas 10 dunia yang saya coba buat kemarin bersama wali kelas Pak. Hanya terakhir ini saya tidak lagi mengontrol sejauh mana keyakinan kelas itu dijalani. Lalu setelah kita membuat keyakinan kelas, teman-teman, mesti kita mengontrol sejauh mana keyakinan kelas itu diterapkan. Dan itu mestinya dilakukan evaluasi secara berkala, misalnya 1 kali dalam 1 minggu. Misalnya dari 9 keyakinan kelas itu, keyakinan kelas mana yang perlu tidak perlu dimuat lagi, atau mungkin ada yang perlu ditambah. Itu gunanya evaluasi. Dan keyakinan kelas mana yang masih dilanggar oleh warga kelas. Jika ada warga kelas yang melanggar keyakinan kelas, tidak serta-merta langsung diberi hukuman yang tadi. Kembali ke restitusi, meyakinkan mereka lagi, agar mereka menyadari tentang keyakinan kelas dan murid mau mencari solusinya sendiri. Nah, untuk keyakinan kelas ini, teman-teman, ini yang menjadi target nanti ke depan ini untuk teman-teman wali kelas. Ke depan ini kita coba membuat tentang keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing untuk wali kelas. Di kelas kuliah memang ini sudah buat, tetapi bisa ditinjau lagi. Dari 9 ini, mungkin ada yang perlu dikeluarkan ya, dengan pertimbangan lain. Yang terpenting tadi libatkan semua warga kelas. Pendapat dari siswa mesti kita dengar, kemudian usul saran dari mereka kita dengar, dan kita kolaborasi. Yang terbaik itu bagaimana? Sehingga ketika kita menerapkan itu, tidak lagi kita memojokkan 1-2 orang. Nah, itu karena kau yang usul kemarin. Tidak lagi seperti itu. Karena ini kesepakatan bersama. Kesepakatan itu menuju pada keyakinan kelas. Jadi harapan saya nanti untuk setelah ujian sekolah ini kita coba sama-sama buat untuk 4 kelas ini. Yang kelas 10-nya tinggal melihat lagi, evaluasi lagi. Sedangkan 10 IS, 11-nya dan 11 IS nanti kita coba buat saja dengan Bapak Ibu wali kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini, teman-teman, bisa kita bergeser menjadi keyakinan sekolah kita. Nanti dari poin-poin keyakinan kelas kita nanti lihat secara bersama yang menjadi keyakinan sekolah kita nanti apa? Dari keyakinan kelas. Nanti kita rapat secara bersama nanti Bapak Ibu guru dan juga pengurus OSIS nanti untuk melihat mana poin-poin yang menjadi keyakinan sekolah kita nanti untuk kita terapkan. Oke, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya, perilaku manusia. Apapun perilaku yang kita buat,
tentu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kadang misalnya siswa-siswa kita, murid-murid kita ini nakal di dalam kelas. Kalau kita sambungkan dengan kebutuhan dasar itu artinya berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dan itu yang menjadi perhatian kita bersama. Hanya kadang-kala kita yang orang dewasa selalu memojokkan ketika murid berbuat salah, langsung kita hakimi dia tanpa menelusuri lebih dalam. Oke. 5 kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi itu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Makanan, kebutuhan makanan. Ya baik di sini rumah dekat. Kalau sekolah yang rumahnya jauh, ada yang bawa bekal, kadang siswa-siswi mencuri orang punya bekal. Itu karena apa? Karena pemenuhan kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Itu salah satu. Kemudian kasih sayang. Bisa saja murid kita, anak-anak kita di sini ada yang belum terpenuhi kasih sayang, belum terpenuhi, sehingga kadang dia di sekolah itu berbuat yang aneh-aneh. Karena kita pikir, kenapa begini anak ini? Mungkin saja kebutuhan kasih sayang. Permisi mungkin saja broken home, atau mungkin saja orang tua jauh, sehingga dia butuh perhatian, kasih sayang dari kita. Jadi pada intinya teman-teman, dari kelima kebutuhan ini, jika seseorang murid melakukan sesuatu, perlu kita telusuri lebih dalam. Mungkin saja salah satu dari kelima kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Kebebasan. Ada anak yang selalu dikekang, misalnya di rumah selalu dikekang. Nah, begitu dia sedikit diberi kebebasan di sekolah, saya ngomong, lompat ke meja kerja. Karena apa? Kebutuhan kebebasan dan kesenangannya itu terkekang. Lalu penguasaan. Kadang juga murid-murid kita ingin menjadi orang yang terdepan. Dia menghendaki supaya bisa menguasai teman-teman. Apa saja yang dia ucapkan harus diikuti. Kadang muncul seperti itu. Nah, tugas kita guru adalah mengarah. Jangan sampai berdampak negatif. Kalau di sekolah kota-kota besar itu kan ada yang kelompok-kelompok geng, motor, di sekolah, semua yang lain tunduk taat di bawah mereka. Itu kebutuhan penguasa. Nah, tugas kita dulu bagaimana mengarahkan mereka supaya jangan berperilaku yang negatif. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan termasuk di orang dewasa ini juga 5 kebutuhan dasar itu untuk semua, bukan hanya untuk murid. Yang berikut, posisi kontrol. Bagaimana posisi kontrol guru terhadap murid? Melalui serangkaian riset yang berdasarkan teori kontrol Dr. William Russell, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Ya, dosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, 5 posisi kontrol guru terhadap murid itu yang pertama penghukum. Jadi saya kira kita sering lakukannya, ada guru-guru dan sering dialami oleh siswa. Kita juga dulu waktu siswa pasti merasakan ini. Posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang kita, guru-guru atau guru-guru kita dulu, mengucapkan kata-kata ketika siswa melakukan pelanggaran, kita mengeluarkan kata-kata yang membuat siswa itu merasa bersalah.
sering kita lakukan juga. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi kontrol kita itu sebagai teman. Menganggap murid itu adalah teman kita. Dan yang keempat, sebagai pemantau, melihat, memantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi yang paling terakhir ini yang posisi yang tertinggi adalah manajer. Dan dari 5 posisi kontrol murid terhadap murid yang diharapkan adalah sebagai manajer. Di posisi manajer ini kita tidak lagi yang namanya menghukum, tetapi kembali pada restitusi tadi. Di posisi manajer, bagaimana kita mengarahkan siswa sama-sama berkolaborasi, berkomunikasi, mencari solusi dari permasalahannya. Dan kita usahakan supaya siswa itu sendiri bisa menemukan solusinya, bukan kita. Dari kesadarannya sendiri. Di posisi manajer. Karena dari 4 posisi yang lain ini itu masih membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Tetapi kalau pada posisi manajer, siswa itu akan menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan. Nah, ini contoh kata-kata yang bisa digunakan ya, kalau misalnya sebagai penghukum. Waktu di aturan saya atau amas. Kami guru. Ya, waktu kami siswa aja begitu guru ngomong seperti itu berada pada posisi menghukum, saling ancar-ancar. Ya. Kamu selalu saja salah. Kamu terus yang terlambat tiap hari. Minggu lalu kau terlambat, hari ini kau terlambat. Posisi sebagai penghukum. Kemudian ini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajar bisa bicara dia pada posisi itu. Menganggap bahwa caranya guru itu saja yang berhasil. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini contoh kata-kata ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami? Kalimat-kalimat sedikit lembut ya. Sedikit lembut tetapi membuat siswa merasa bersalah. Tetapi itu membuat siswa tidak nyaman juga. Kamu ini saya sudah omong begitu, kamu ulang lagi. Itu pada posisi membuat merasa. Pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, mereka menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Apalagi kalau misalnya murid yang dekat dengan kita, ketika dia berbuat kesalahan dan selalu terus-menerus kita mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti dalam hati murid itu ini saya mengecewakan orang yang dekat dengan saya. Lalu yang berikut, posisi sebagai teman. Ayo bantulah ibu bapak supaya jangan ditegur oleh kepala sekolah misalnya, menganggap murid itu sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu dari sekarang. Itu kalimat itu semakin lembut dan semakin menunjukkan keakraban antara guru dengan posisi itu. Lalu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mendorong murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, seperti apa ya? Peraturannya apa? Kalau peraturan seperti ini konsekuensinya apa? Nah, itu posisi seperti itu adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, pemantau itu dia sistem tidak tahu. Dia pegang aturan. Terlambat mengawal ini
dan laki-laki, itu mentor. Lalu yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ini yang diharapkan di posisi yang terakhir. Posisi manajer ini, tadi saya katakan bahwa mengembalikan murid kepada kesadaran sendiri. Kita mengarahkan murid pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Semua kita kembali ke murid. Biarkan dia sendiri yang mencari solusi. Itu posisinya dia. Tidak lagi ada intimidasi, ancaman, dan lain sebagainya di sini. Tidak lagi. Hanya mengarahkan, kembali lagi, kalau sudah dibuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tinggal kita menanyakan. Masih ingat tidak keyakinan kelas? Kalau masih ingat keyakinan mana yang akan melanggar, bagaimana memperbaikinya? Itu posisinya. Ini yang diharapkan, yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Lalu yang berikut tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu model pendekatan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan. Kemarin saya praktekkan itu dengan 2 orang kemarin, dan dengan yang kemarin itu praktek penerapan model segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah. Di mana segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog, komunikasi. Sehingga di situ ada komunikasi 2 arah antara murid yang membuat masalah dengan guru yang mengarahkan murid untuk memecahkan persoalan. Nah, ini modelnya. Ada 3 tahap dalam penerapan model segitiga restitusi ini. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Kalau kita tidak mampu menstabilkan identitas siswa atau murid yang melakukan masalah persoalan, itu bisa berakibat fatal. Maka langkah paling pertama yang kita lakukan, bagaimana kita menstabilkan identitas dia. Jangan sekali-kali kita langsung memojokkan. Kalau apa namanya, istilahnya mesti kita buat supaya emosionalnya itu stabil emosional sampai dia merasa tenang, merasa nyaman. Itu distabilkan. Nah, ini bisa kita gunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya sambil kita elus-elus punggungnya, jangan terlalu berpikir. Karena setiap orang itu pasti pernah berbuat masalah. Termasuk saya sendiri misalnya. Saya juga pernah berbuat masalah. Itu salah satu kata-kata yang bisa menstabilkan identitas dari murid yang membuat masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Tanyakan dia, mengapa seperti itu? Apa motivasinya? Itu dimusnahkan validasi tindakan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Tanya kepada murid. Jangan kita langsung memperbaiki. Adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara yang lebih efektif. Misalnya dia sudah sampaikan, tujuan saya buat itu tadi begini. Kita bertanya, apakah ada tidak cara lain? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini bagian yang terakhir. Setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu kita arahkan. Kembali kita arahkan ke keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah. Ini
keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Tanya dia. Kalau dia sudah ingat, apa yang harus diperbaiki? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kalian sudah tahu keyakinan yang dilanggar, keyakinan tentang ini, kira-kira bagaimana memperbaiki? Itu menanyakan keyakinan. Jadi solusinya ada pada siswa, bukan pada ini. Intinya solusi terhadap permasalahan itu adalah ada. Nah, ini contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan. Misalnya Army berkelahi dengan salah satu temannya. Berpikir memanggil Army dan kita coba terapkan sedikit garis itu. Stabilkan identitas dari kedua yang bermasalah, kemudian melakukan validasi tindakan. Setelah validasi baru keyakinan kelas. Intinya di penerapan segitiga restitusi bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan mencari, tetapi bagaimana kita mencari solusi berdasarkan keyakinan dari pembuat masalah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan itu. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Langkah 1 dan 2 sudah kita lakukan, masuk ke langkah ketiga ini. Itu menjadi penentunya di keyakinan, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakat? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Dialognya selalu dialog ulang. Yang terakhir, terima kasih. Baik yang Bapak Ibu Guru, adik-adik sekalian, ini sedikit materi penyebaran pemahaman saya terkait materi yang sudah saya pelajari di LMS berkaitan dengan calon guru penggerak, dan yang menjadi PR kita, sekali lagi saya tegaskan, yang menjadi PR kita yang satu tadi yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi berharap setelah ujian ini nanti keyakinan kelas itu sudah dibuat dan ditempelkan di kelas. Kalau teman-teman guru masih mengingat kegiatan di PNN kemarin itu, di situ kan ada yang memilih perilaku nggak bisa disiplin positif ya, itu salah satu. Jadi secara mata pelajarannya mungkin lebih kecil, kita berangkat ke lebih yang besar yaitu di kelas. Jadi Bapak Ibu balik kelas, saya harap supaya minggu depan coba dibuat tentang keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas itu ditempelkan di kelas masing-masing. Tapi perlu diingat bahwa semua warga kelas harus terlibat. Baik teman-teman, adik-adik sekalian, demikian saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf. Dan kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini, ya kalau bisa diresapi dan kita coba laksanakan. Memang tidak 100% kita bisa laksanakan, tapi minimal kita mencoba sesuatu yang baru itu penting, dan kalau sering mencoba, saya yakin pasti akan bisa. Apalagi kita mau menyambut kurikulum Merdeka di tahun 2023.
24 2025. Sekian dan terima kasih.